Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama yang paling utama tak lupa kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah berbahagia. Kedua kalinya salat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi terakhir kita, Imam Mujahidin kita, Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultur yang buat rupiah. Teman-temanku sekalian, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kalian. Dia adalah berbuat baik karena ingin dilihat atau orang lain dan menyombongkan diri. Orang yang ria yaitu mencampur adukan perbuatan baiknya dengan syirik. Ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ria termasuk syirik kecil, akan tetapi dosa syirik lebih besar daripada dosa mencuri. Contohnya ada suatu kisah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Ketika diperlihatkan dan dihadapkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya, nanti ditanya, apakah yang telah kamu perbuat sehingga dapat mendapatkan nikmat itu? Dia menjawab, saya berjuang di jalanmu hingga saya mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dusta, kamu berjuang agar dapat dikatakan sebagai pemberani, dan hal itu pun telah dikatakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Bahaya ria yaitu menghapuskan pahala amal dan tidak diterimanya Allah Subhanahu wa taala. Ria termasuk syirik kecil. Perbuatan syirik bahaya bagi pelakunya, pahala perbuatan baik atau amal soleh yang dikerjakan menjadi terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Ana akhna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Aku Allah adalah Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengajarkan suatu amalan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Ria lebih bahaya dibanding dajjal. Kenapa ria bisa dikatakan lebih berbahaya dibanding dajjal? Karena ria juga dapat menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Karena contohnya kita sholat itu bukan karena mengharapkan ridho dari Allah, karena kita sholat itu karena ingin dilihat orang lain. Penyakit ria merupakan jenis penyakit yang sangat halus dan menyelinap di dalam hati manusia. Penyakit ini juga sangat sulit untuk dikenali oleh orang mengidapnya. Sangat sulitnya untuk mengetahui semut hitam yang merayap di atas buku hitam di malam yang gelap gulita. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan ria. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau sedang aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda, artinya, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadapmu daripada dajjal? Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, syirik tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri melaksanakan sholat, dia diperintahkan sholatnya itu karena mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW terhadap pelaku ria adalah: 1. Amalnya termasuk syirik kecil. 2. Amalnya tidak
3. Terhapus pahalanya. 4. Terkena dosa besar. 5. Mengurangi kesempurnaan iman. 6. Jika tidak bertobat akan terancam masuk neraka. Usaha menghindarkan diri dari riya. Usaha yang harus dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan riya adalah senantiasa mempelajari agama Islam. Dengan mempelajari agama Islam, kita dapat mengetahui apa saja balasan yang dapat diterima kita jika kita termasuk orang yang riya. Dan kalau kita udah tahu itu, kita bisa menjalannya. Yang kedua, istiqomah di dalam keimanan. Dengan istiqomah di dalam keimanan, kita juga tahu balasan yang akan kita dapat dari perbuatan riya. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan. Dengan ikhlas, misalnya kita sholat itu karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin mendapat pujian. Insya Allah kita bukan termasuk diri itu. Yang keempat, menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Yang kelima, tidak membutuhkan pujian, penilaian, dan sanjungan orang. Maksudnya, kita sholat itu kita tidak membutuhkan pujian dari orang lain, kita tidak butuh penilaian dari orang lain, karena kita sholat itu karena ingin mendapatkan ridha dari Allah. Yang keenam, tidak terpengaruh dengan ejekan dan cacian orang lain. Yang ketujuh, selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari syirik dan riya. Balasan orang riya di hari kiamat itu contohnya pada kisah seseorang yang belajar dan mengajar serta suka membaca Al-Quran. Seseorang yang belajar dan mengajar serta suka membaca Al-Quran dan ia dihadapkan dan diperlihatkan kepada nikmat yang telah diterimanya serta ia mengakuinya. Lantas ditanya, apakah yang telah kamu perbuat hingga mendapat nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajarkan Al-Quran untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dusta, kamu belajar Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang pandai, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari, dan hal itu pun telah dikatakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari syirik dan riya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Hanya ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.